Hey, warga, aku mau ngomongin tentang kasus pegawai bea cukai yang ngatain babu. Gimana tuh? Jadi, awal mulanya adalah salah satu tweet dari Chris Sakti, yaitu seorang game developer yang cerita tentang dia menang di San Francisco, tapi sayangnya dia nggak bisa kesana nih. Jadi si pialanya dikirim dari Amerika straight ke Indonesia dan dia dikenain bea cukai itu 1 juta rupiah. Dan poinnya adalah dia ini nge-reply salah satu Twitter dari Fatimah yang kemarin menang lomba nyanyi dan dikasih biaya 4 juta karena piala yang nyampe ke Indonesia. Yang lebih ini tweet dari si Chris Saktinya, dan dia tuh ngomongin tentang World Flash Game Summit di San Francisco, dan ini adalah reply yang dia dari si Fatima yang kemarin rame juga. Sebenarnya si Chris Sakti ini tuh cuma bener-bener pure cerita aja, dia pernah ngalamin dan ternyata dia tuh sempat ngomong dan protes kayak gini, barang yang diimpor mau beli atau gift gratis tetap kena pajak. Gratis kena pajak tuh gimana? Jadi ini adalah statement yang disampaikan sama bea cukai waktu dia harus bayar. Sedangkan dia ini dari during 2011 sampai 2013 dia menang 3 award dan setiap barang yang dikirim dia harus bayar pajak di bea cukai. Nah, setelah rame nih omongannya Mas Chris Sakti ini, dibales lah sama si orang yang disangka, yaitu @wadawidi yang disinyalir adalah orang bea cukai juga. Jadi dia tuh ngebales, sebelum nge-tweet mendingan lo belajar dulu deh ketentuan impor itu gimana. Kalau sekarang kan lo jadinya bacot tanpa minim literasi peraturan. Dan di sini juga sebenarnya Mas Wada ini tuh ngomong bahwa 2013 kejadian sampai sekarang masa lo nggak pernah baca sih? Baca dulu dong, jangan cuma ngeluh. Tapi lo nya juga nggak nyari tahu. Nggak perlu jadi orang bea cukai buat ngasih paham barang impor yang wajib bayar pajak impor. Dan jangan mengeneralisasi case lo dengan bawa WNI se-Indonesia komplain. Repot di gue ah. Nah, setelah dia balas tweet-tweetan, akhirnya si Mas Wadawidi ini kan tersinyalir nih sama netizen. Waduh, dari kontennya dia yang ini dibalesan, diserang sama netizen se-Indonesia. Akhirnya mungkin dia juga kayak puyeng juga, terus akhirnya dia kayak emosi, kayak wah nggak ngerti lo berat nggak ngerti malah ngebelain orang yang nggak ngerti pajak bea cukai nih. Akhirnya dia ngomong lah, jedar di bawah, para babu sibuk belain tuannya. Nah, ini nih Mas Wadawidi, ini nih yang jadi masalah nih. Lo pada tahu kan the power of netizen Indonesia? Begitu dia tahu, weh lu nih kayaknya dari dinasnya nih, wah ya udah dicari langsung dan sampai dicari ke LinkedIn-nya, sampai dicari ke segala macamnya, sampai ke FB-nya dia, dari mana dia lulusannya juga, dia domisilinya di mana, dan akhirnya netizen tahu dan disebarlah ke seluruh Twitter. Dan fix official Mas @wadawidi adalah orang bea cukai. Karena gue rasa ini pasti bakalan rame banget, karena yang gue cek di seluruh akun-akun yang ngebahas tentang hal ini, netizen ini banyak nge-tag langsung bea cukai dan juga Ditjen Pajak, Keuangan, Kementerian Keuangan, dan gue yakin banget sih pasti immediately Mas Wadawidi ini pasti ditelepon sama bosnya. Gue kagak tahu dia panik kayak gimana, kayak tadi gue beta apa nih. Dan akhirnya nggak lama dari situ pertama yang dilakukan adalah mengunci akun Twitternya, dan dia langsung bikin permintaan maaf, permohonan maaf terbuka dari saya untuk Chris dan tim dan seluruh masyarakat yang tersinggung dengan tweetan saya. Lu ngomongin babu sama tuannya, cakep. Dan akhirnya juga ngebahas bahwa tuh Chris and tim dan seluruh masyarakat, saya secara pribadi menyampaikan, dan dia bukan bicara mewakili bea cukai. Jadi dia hanya bilang bahwa ini adalah pure kesalahan saya sebagai manusia biasa yang mulutnya lebih cepat daripada pikirannya dia. Karena ngomongnya gak dipikir ya pak, ada orang bea cukai, jadi kan kayaknya gak netral gitu ceritanya. Gimana sih bapak? Ya udah saya ceritanya gitu aja. Pokoknya Mas Wadawidi intinya ngomongin tentang perbabuan dan tuan, ngomongin tentang nge-reply si tweetan tentang seorang game developer yang cerita juga, replyan dari Mbak Fatimah yang cerita juga kalau dia dikenain pajak 4 juta gara-gara menang lomba di Jepang. Gitu loh. Ngono. Sebenarnya kalau dilihat-lihat nih banyak juga kasus-kasus yang kayak panjang banget, dan kalau misalnya lu mau runtut lagi ceritanya, sebenarnya Mas Chris Sakti ini sebenarnya kesian juga sih. Bahkan dia tuh pernah masuk ke dalam kayak reality show-nya custom apa gitu, pokoknya di salah satu TV swasta yang ngomongin tentang kayak drama-drama custom di bandara, dan dia tuh sampai di blur gitu mukanya, kayak
Mas Kris Sakti sampai cerita kayak gue tuh berasa kayak kriminal tau nggak, padahal gue tuh menciptakan banyak game as a game developer yang dipakai sama berbagai kayak platform untuk main game gitu, dan it's not easy, I know. Dan aku sih jujur Mas Kris, pokoknya aku sangat bangga ya karena Mas sebagai orang Indonesia bisa mengharumkan nama Indonesia dan sampai kemana-mana. Dan jujur nih, kalau gue pribadi banget sebagai netizen, gue cuma mau bilang satu. Ini buat kepada teman-teman ya yang bekerja di pemerintahan saat-saat ini, gue cuma mau bilang kayak lo hati-hati deh say, beneran. Apa yang lo posting sebelumnya, apa yang lo lakuin, apa yang lo omongin, apa yang lo lakukan, apapun tuh kayaknya sekarang lagi bener-bener disorot. Karena kalau lo lihat lately kasus-kasus ini tuh kayak dari sejak Bapak Rafael Alun nih, ini tuh kayak semua banyak sekali yang namanya pejabat ini disorot pemerintah, dan ini sampai dikulitin ke anaknya, ke istrinya, hidupnya, rumahnya, kosannya, dia punya angkot, dia punya bajai, dia punya becak, semua dicari pokoknya kepemilikannya. Jadi pokoknya menurut gue ya, sekarang adalah zaman terbuka. Dan mudah-mudahan gue aman ya ngomong kayak gini. Gue cuma cerita doang jujur, karena banyak banget orang-orang yang kayak ngechat gue bilang kayak, Kak ceritain dong yang lagi viral, gue pusing nih, beban hidup gue udah banyak, cicilan gue udah banyak, jadi kagak bisa nyari-nyari cerita biar langsung satu part gitu ya. Udah selesai, ini udah jam 3 pagi ya, bye bye. Oh, jadi TKI, TKW yang kerja di luar negeri kalian pandang babu. Iya, benar. Terus kita di sekolah diajarkan mereka itu adalah pahlawan devisa. Jadi di mata kalian rendah gitu ya. Mulia hidup lo. Cuman jadi pelayan masyarakat. Kalau bisa kaya hidup lo. Menghina ketika orang berprestasi di luar negeri dapat piala, lu mintain 4 juta. Ngakunya pelayan, tapi kok rumah pelayan lebih mahal daripada majikan. Gaji 20 juta plus tunjangan taruhlah berapa puluh juta, mobil 5. Punya moge. Mending jadi pengusaha, men. Terus TKI itu pekerja-pekerja yang cari uang halal, pulang kalian palak-palakin, periksa-periksa kopernya, ngaca. Buat Ibu Menteri Sri Mulyani, buat Dirjen Pajak, ini tolong dong, karyawannya berpendidikan tapi nggak punya etika, ngakunya pelayan tapi sultan. Periksa dong sosmednya atau rumahnya, hartanya, suka flexing nggak? Berapa sih hartanya? Miris. Oke, viralkan. Dan satu hal lagi, nih salam nih ya dari warga Babu nih. Nih warga Babu, lo ngaca men. Oknum-oknum bea cukai itu suka flexing, pamer harta. Itu duit dari mana, cok? Duit haram kok bangga. Malu. Gaji lu itu ada di undang-undang, cok. Pamer harta, pamer Rubicon. Orang itu sekarang udah gak bisa lagi lu tutup lagi mulutnya. Semua orang udah bisa speak up ya. Orang udah punya logika ya. Kalau harta gak wajar tuh pasti akan kelihatan di kasat mata. Oke? Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, saya merasakan benar ya teman-teman, merasakan sekali sejak kasus dari Mario Dandi ya, yang akhirnya bapaknya Rafael Alun terseret dan orang mengulik-ngulik harta bendanya ya. Itu seperti apa ya, seperti membuat masyarakat atau rakyat Indonesia menjadi agak kurang bersimpati ya dengan bagaimana sistem kerja di perpajakan, karena akhirnya ketahuan ternyata di sistem perpajakan kita itu rawan sekali para pejabatnya, para pegawainya ya. Walaupun Ibu Sri Mulyani sudah mengklaim atau mengatakan bahwa tidak semua ya, tapi ada oknum-oknum
yang memanfaatkan atau mengambil uang atau duit dari hasil pajak itu untuk memperkaya kehidupan pribadinya, ya, untuk kesenangan anak istrinya, membeli harta benda yang mewah, padahal masyarakat rakyat ini banting tulang, kerja pontang panting kiri kanan, pusing tujuh keliling mencari duit, dan penghasilannya dikurangi untuk membayar pajak, ya. Termasuk saya pribadi juga ya teman-teman. Jadi saya membuat YouTube nih, ya. Saya mendapatkan penghasilan bulanan, dan penghasilan bulanan saya itu dipotong pajak juga, ya. Dan saya juga bekerja sebagai karyawan biasa, ya, di salah satu pabrik, dan gaji saya juga dipotong pajak, ya. Dan ketika kita makan di restoran, ketika kita berbelanja barang-barang tertentu, itu ada pajaknya, ya teman-teman. Jadi pajak yang kita kumpulkan itu ya kita berharap digunakan untuk kemaslahatan, kepentingan banyak orang, untuk pembangunan negara, ya, bukan untuk diambil, digunakan untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri. Oke, kembali ke Mas Widi tadi, ya, yang akhirnya meminta maaf setelah beliau mengatakan kita babu, ya. Ini jelas bisa membangkitkan kemarahan, ya. Jadi para pegawai pejabat yang bekerja di bidang perpajakan, ya, sebaiknya hati-hati dalam bersosial media, selalu menjelaskan dengan kalimat, dengan fakta-fakta yang Anda ketahui. Anda harus berusaha menjelaskan dengan penggunaan kata-kata yang santun, ya. Sebaiknya Anda hindari kata-kata yang justru membuat Anda nanti tidak nyaman, ya. Nah, sekarang sangat mengerikan sekali ya teman-teman. Jadi ketika Anda punya satu titik kelemahan atau kesalahan yang membuat netizen Indonesia kesal, ya, maka Anda siap-siap. Kekuatan netizen Indonesia bisa membuat kehidupan Anda berbalik, ya, 360 derajat, ya, bisa berubah seketika. Jadi Anda perlu berhati-hati, ya, dan bijak dalam menggunakan sosial media. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.